Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baiklah anak-anak, pagi ini kita kembali belajar matematika. Sebelum kita belajar, seperti biasa, anak-anak jangan lupa berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat dicerna dengan baik dan dapat dipahami. Kembali kita belajar matematika untuk hari ini, yaitu tentang penjumlahan, pengurangan, dan perkalian berbagai bentuk pecahan. Di sini kita akan coba mengulangi penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Kebetulan minggu kemarin kita sudah mengerjakan soal 15 soal ya anak-anak. Hari ini Pak Guru coba mengulanginya. Kenapa? Karena Pak Guru lihat di minggu kemarin masih ada sebagian anak yang belum memahami tentang penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Nah, sekarang kita coba mengulanginya untuk latihan 2 bagian nomor 2. Latihan 2 bagian nomor 4 ya Nana. Karena di situ masih ada beberapa anak yang kurang memahami. Perhatikan soal yang nomor 4 itu seperti ini. Itu ada 2 7/8 ditambah 1 3/4. Perhatikan anak-anak. Soal nomor 4 itu ada 2 7/8 ditambah 1 nomor 4 2 7/8 ditambah 1 3/4. 1 3/4 sama dengan, nah ini sama-sama pecahan campuran ya. Tolong perhatikan untuk 2 dan 1 ini itu bilangan bulat ya. Kalau bilangan bulat boleh langsung kita katakan di sini 2 tambah 1 garis tambah garis tambah garis. Perhatikan. Yang di sini 8, di sini 4. Ingat syaratnya ini tidak boleh langsung dijumlahkan karena penyebutnya belum sama. Kalau belum sama, kita cari dulu KPK 8 dan 4. Ya. KPK 8 dan 4 itu dapatlah 8. Ini yang paling kecil 8. Jangan anak-anak buat 16. Kalau buat 16 di sini konsepnya salah. Ya. Kenapa konsepnya salah? Karena KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Perhatikan. KPK 8 dan 4. Ya. 8 tambah 8 16 dan seterusnya. 4 tambah 4 8. 8 tambah 4 12. 12 tambah 4 16. Ini 16 ya kan? Nah, di sini ada 8. Yang mana yang paling kecil? Tentu 8. Maka 8 yang kita pakai. Ya. Jangan pakai 16. Konsepnya salah. Itu ya Nana. Karena KPK kelipatan persekutuan terkecil.
Ya, tapi kemarin Pak Guru betulkan. Kalau buat 16 itu angkanya makin besar, ya, dan perlu disederhanakan, kayak gitu. Ya, maka KPK 8 dan 4 dapat 8. Maka 8 ini kita tulis di sini. 8 dan 8. Perhatikan. Ya. Setelah kita dapat KPK 8, baru kita bagi 8 ke sini, itu dibagi 8 bagi 8 dapat 1 kali 7 7. 8 bagi 8 1 kan. Nah, 1 ke atas ini dikalikan dapat 7. Kemudian yang kedua 8 bagi 4, ya, 8 ke 4 ini dibagi dapat 2. 2 ke atas ini dikali 2 kali 3 dapat 6. Ya, anak-anak, perhatikan. Kemudian ini boleh langsung kita tambahkan karena penyebutnya sudah sama. 2 tambah 1 dapat 3. Perhatikan, ya. Kemudian yang di atas pembilangnya 7 tambah 6 dapat 13 per 8. Nah, di sini yang banyak keliru. Ya, sebenarnya di sini udah betul, ya. Tapi di sini anak-anak perlu memperhatikan angka pembilangnya yang di atas ini 13, yang di bawah 8. Nah, kalau pembilangnya, perhatikan, kalau pembilangnya lebih besar daripada penyebut, itu masih bisa dibagi, disederhanakan, ya. Maka di sini boleh kita buat sama dengan 3. Ini 3 ini ke sini ya. Kita ingin menyederhanakan 13 per 8. Nah, untuk pembilang lebih besar daripada penyebut, kita langsung bagi aja. 13 dibagi 8 sama dengan, perhatikan, 13 dibagi 8 itu dapat 1. 1 kali 8, ya, itu dapat 8. Kita kurangkan. 13 kurang 8 dapatlah hasil 5. Nah, 5 ini tidak bisa lagi dibagi 8, ya. Dan yang diturunkan juga tidak ada lagi. Nah, maka ini 5 ini sisa. Perhatikan, 5 ini sisa. Sisa 5 ini naik ke atas, bukan ke hasilnya, ke atas garis, ya. 5 per 8. Nah, ya, maka dapat hasil 1, 5 per 8, ya. Maka 13 per 8 ini, ya, 13 per 8 itu 13 dibagi 8 itu dapat 1, 5 per 8. Nah, 1 ini bilangan bulat, maka kita buat 3 tambah 1. 1 ini asalnya dari sini tadi, ya, dari sini. 3 tambah 1, 5 per 8 per 8. Maka dapat hasil 3 tambah 1 4, 5 per 8. Nah, inilah bentuk yang paling sederhana. Begitu ya anak-anak. Nah, jadi ingat, Pak Guru ulangi, kalau penyebutnya ada, pembilangnya lebih besar daripada penyebut, itu langsung dibagi untuk sederhanakan, ya. Kemarin di latihan kemarin kan cuma batas ini, ya, tapi Pak Guru betulkan, cuma Pak Guru sederhanakan di situ, gitu. Ya, anak-anak, untuk
lain kali ke depannya ketemu seperti ini, itu disederhanakan lagi. Ya, oke. Next. Nah, sekarang anak-anak kita lanjut untuk pengurangan. Ya. Kita lanjut ke pengurangan pecahan. Untuk pengurangan pecahan itu sama dengan penjumlahan pecahan. Kalau penyebutnya sama, boleh langsung dikurangkan. Kalau penyebutnya beda, itu harus kita samakan penyebutnya dulu. Sama saja caranya. Ya. Contoh di sini yang pertama ada 7/9 dikurang 5/9. 7/9 dikurang 5/9. Nah, ini penyebutnya sama-sama 9. Ya, maka boleh langsung kita kurangkan. 7 kurang 5 dapat 2/9. Kayak gitu. Itu untuk pecahan. Kalau penyebutnya sama. Kalau penyebutnya beda, itu anak-anak samakan penyebutnya dulu, baru bisa kita kurangkan. Ya, anak-anak paham? Ya. Nah, kemudian ya, untuk lebih jelasnya anak silakan lihat buku paketnya. Pak Guru menjelaskan bagian 2. Pengurangan pecahan desimal. Nah, pengurangan pecahan desimal, contohnya di sini, perhatikan. Contoh pengurangan pecahan desimal. Pecahan desimal. Di situ ada 0,75 dikurang 0,4 sama dengan, ini contoh pertama ya anak, 0,75 dikurang 0,4. Untuk pengurangan desimal itu desimalnya atau komanya itu disejajarkan atau diluruskan kayak gitu. Maka di sini boleh kita buat 0,75 dikurang 0, jangan ditulis 4 di sini. Ya. Jangan ditulis 0,4. Nanti salah. Ya, 0,4-nya tetap di bawah 7. Nah, di sini komanya udah sejajar. Ya, nah, kurang 5 kurang 0, 5. 7 kurang 4, 3. Ini koma 0 kurang 0, 0. Dapat hasil 0,35. Jadi ingat, komanya harus sejajar. Gitu. Ya, anak. Kemudian contoh yang kedua untuk pengurangan desimal, perhatikan contoh kedua. Itu ada 3,45 dikurang 1,625. 625. Maka sejajarkan komanya, 3,45 dikurang 1,625. Perhatikan. Yang di sini yang banyak keliru ya, perhatikan. 5, jangan langsung diturunkan 5. Di sini sebenarnya ada nolnya. Ya. Tak boleh langsung diturunkan 5. Kenapa? Karena di sini ada nolnya tapi tidak ditulis. Ya. Untuk pecahan desimal, kalau yang paling belakang itu ada nolnya. Maka di sini 0 kurang 5 kan tidak bisa. Ya. Maka pinjam 1 ke sini jadi 10. Nah, di sini jadi 10 di sini. 10 kurang 5 dapat 5. Nah, ini sudah kita pinjamkan, 5 ini sudah kita pinjamkan 1, maka 5 ini jadi 4. Ya, 4 kurang 2
4 kurang 6 nggak bisa, ya. 4 kurang 6 tidak bisa. Pinjamkan ke sini menjadi 14, ya. 14 kurang 6 dapat hasil 8. Nah, ini sudah kita pinjamkan 1 menjadi 2. 2 kurang 1 2 1, ya. 2 kurang 1 1. Maka komanya disediakan. Maka dapat hasil 1,825. Ya, anak-anak. Nah, itu untuk pengurangan pecahan desimal. Kemudian untuk pecahannya, untuk pecahan pengurangan berbagai bentuk pecahan itu caranya sama, ya. Sama dengan yang sudah Pak Guru ajarkan, ya. Nah, sekarang kita perhatikan halaman 13. Nah, ya anak-anak, yang ini mudah-mudahan anak mengerti di rumah karena jalannya sama, ya. Halaman 13 itu perkalian. Perkalian pecahan biasa dan pecahan campuran. Ya. Perkalian pecahan biasa dan pecahan campuran. Guru hapus dulu ini. Kita lanjut ke pecahan. Perkalian pecahan. Perkalian pecahan biasa dan pecahan campuran. Cara menyelesaikan soal perkalian pecahan biasa yaitu dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Untuk perkalian campuran, ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Nah, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Untuk pecahan campuran, ubah dulu menjadi pecahan biasa. Ya, perhatikan. Contoh pertama, ada 3/4 dikali 2/5 sama dengan. Untuk perkalian anak-anak itu tidak melihat penyebutnya, langsung saja kita kali. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi intinya tidak bisa makan lagi penyebutnya. Walaupun penyebutnya berbeda, tetap boleh kita kerjakan. Ya, maka di sini 3 kali 2 dapat 6 per 4 kali 5 dapat 20. 6/20. Belum sederhana. Disederhanakan agar mudah. 6 ini kan bilangan genap, 20 juga bilangan genap. Jadi sama-sama kita bagi 2, ini juga bagi 2. Ya, kenapa sama-sama bagi 2? Karena sama-sama bilangan genap. Biar mudah, ya. 6 bagi 2 dapat 3, 20 bagi 2 dapat 10. Nah, inilah bentuk yang paling sederhana, 3/10. Ya, anak. Nah, kemudian contoh kedua. Contoh kedua, perhatikan anak-anak. 2/3. Ya. 2/3 dikali 1/4. 1/4. Ya. Perhatikan. Nah,
Tadi di penjelasannya dikatakan apabila pecahan campuran jadikan pecahan biasa dulu. Nah, ini kan pecahan campuran. Maksud pecahan campuran tuh anak-anak, ada bilangan bulat, ada pecahan. Itu pecahan campuran namanya. Ya. Nah, apabila pecahan campuran itu dijadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Bagaimana cara merubahnya menjadi pecahan biasa? Ya, perhatikan ya anak-anak, kalau di buku itu nggak ada jalannya ya. Perhatikan, Pak menjelaskan. Cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Perhatikan, kita rubah yang ini dulu ya. Kita rubah yang 2/3. Kita ingin merubah menjadi pecahan biasa. Perhatikan, 2 ini ke 3. Perhatikan pelan-pelan. 2/3 itu dikali. Ya, beda dengan menyamakan penyebut tadi ya. Kalau menyamakan penyebut tadi dari belakang mundur, kalau ini dari depan maju. 2/3 itu dikali. 2 kali 3 dapat hasil 6. Ya, perhatikan, kecil aja nulisnya ya. 2 kali 3 dapat 6. 6 ini ke atas menuju 2, itu ditambah. Ya, 6 tambah 2 dapat hasil 8. Per yang bawah ini tetap 3, tidak boleh dirubahkan. Ya, maka dapat hasil 2/3 itu kalau dijadikan pecahan biasa dapat hasil 8/3. Ya, kemudian untuk 1/4 kita rubah 1/4 ya. 1/4 itu sama dengan berapa? Ya, sama jalannya. 1/4 ini diapakan? Dikali 1 kali 4 dapat 4. Aja ya. 4 ke atas ini diapakan? Ke 1 ditambah 4 tambah 1 dapat 5 per 4. Nah, 1/4 kalau dirubah jadi pecahan biasa dapat 5/4. Nah, inilah yang kita kalikan. Maka di sini 8/3 dikali 5/4. Ya. Artinya anak, 8/3 ini asalnya dari sini tadi kita merubahnya. 5/4 itu asalnya dari 1/4. Gitu. Nah, ini boleh langsung kita kalikan. 8 kali 5 40, 3 kali 4 12. Nah, di sini pembilangnya 40, penyebutnya 12. Ya. Maka kita sederhanakan, bagi aja 40 bagi 12.